Satu dalam doa, kita berdoa ya teman-teman. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa bertemu dalam kelompok yang lebih kecil. Biarlah materi pada hari ini bisa menolong kami untuk memikirkan rencana kami dalam pelayanan di kampus kami masing-masing. Tuhan tolong berikan kepada kami hati pikiran yang taat untuk mengerjakan misi Tuhan di kampus yang Tuhan tempatkan kami di situ, dan biarlah kami juga bisa menjadi garam dan terang di kampus yang Tuhan tempatkan. Ini doa kami Allah Bapa, berdoa agar jaringan internet, listrik, semua perangkat yang kami gunakan tidak ada masalah sehingga bisa menolong kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, yang belum kenal, perkenalkan nama saya Isana, saya staf di Surabaya, staf Perkantas Surabaya, udah melayani di Perkantas Surabaya semenjak tahun 2012. Oke, makanya Kak Isana pengen tahu, oh Chan masih raise hand, masih mau ngomong sesuatu? Efraim, kenapa Efraim? Enggak, maaf. Oh, Efraim resen, ada apa Efraim? Nggak sengaja kepencet ya? Oke. Iya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Bentar. Ini aku cek dulu satu-satu nih ya. Tri IIKBW ini siapa ya? 36. Iya, Kak. Tri, benar. Dari kampus mana? Dari Kediri, Kak. Oh, dari Kediri ya? Iya. Diajak siapa? Diajak Kak Kris, Kak. Oh, oke. Iya, oke. Nah, hari ini tema kita adalah how to start a small group, atau bahasa Indonesianya bagaimana untuk memulai satu kelompok kecil. Atau kalau misalnya ada dari kalian yang udah mimpin, mungkin ini bisa semakin memperkuat fondasi kalian dalam memimpin kelompok kecil atau KTB. Di sini ada yang sudah pernah memimpin KTB atau belum? Ada? Maria, Kak. Siapa? Maria, tapi bukan kelompok kan. Kalau di Petra itu kan ada Astor itu kan, Kak. Jadi kelompok itu yang Maria pimpin, sama pernah beberapa kali PI juga. Oke, berarti Maria udah pernah merasakan ya kayak mimpin kelompok, tapi itu cuma 1 semester ya, Dek ya? Iya, Kak, sama di Perma juga ada beberapa kali memimpin kelompok. Oke, kalau selain Maria, siapa yang udah pernah mimpin kelompok, mimpin KTB sebelumnya? Aku Kak, Philip. Oh, kok Philip ada di kapsel ini? Kenapa nggak yang di kapsel 3? Nggak tahu. Kok bisa gitu juga nggak tahu. Serius? Beneran? Iya Kak, beneran. Tapi KTB-nya cuma 1 aja, temanku sendiri Kak. Soalnya kalau materi sebenarnya lebih cocok kamu di kapsel yang nomor 3 untuk hari ini, karena yang nomor 3 itu lebih ke arah membuat perencanaan. Kalau ini nih memulai kayak gitu. Jadi nggak tahu nih kenapa bisa di kelompok nomor 3, kelompok ini ya. Selain itu, selain Philip dan Maria, yang udah pernah mimpin siapa? Saya, Kak. Oke, Chan ini mimpin kelompok apa? Kelompok kayak semacam KTB tapi bukan mirip, kayak belajar firman Tuhan sama-sama gitu, Kak, kayak gitu sih. Oh gitu. Berapa lama mimpinnya? Baru memulai tahun ini. Untuk angkatan? Itu dari semua ini sih, Kak, ada yang campuran, ada SMA, ada yang sudah kuliah gitu. Oh, di kampus tak? Atau di mana? Bukan di kampus sih, Kak, di luar kampus. Kayak online gitu, Kak. Oh gitu, oke. Ya, saya akan memulai kelompok ini dengan sharing ya teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian
Ada yang nggak ngerasa, aduh bisa nggak ya mimpin, aduh takut mimpin. Nah, Kak Isana saat ini tuh punya kelompok terbaru Kak Isana itu ada 2 kelompok. Itu yang pertama, satu kelompok itu angkatan 2019. Yang kayaknya pesertanya ada di kelompok ini ya. Itu anggotanya itu Vanessa, Mesya, sama Datika nggak ya di sini? Aku nggak sama Caket. Pokoknya mereka berempat itu kelompokan sama saya. Tapi baru mulainya itu 2020. Dan jujur, sebenarnya aku pernah ketemu secara langsung itu cuma 2 orang dari 4 orang itu. 3 orang dari 4 orang itu. Tapi jujur secara keseluruhan kelompok kami itu berjalan 100% online karena baru mulainya itu tahun lalu kayak gitu. Itu kelompok yang pertama. Challenging kelompok yang pertama ini menurutku adalah ya lebih ke arah menentukan jadwal karena sebenarnya sudah kenal sebelumnya, hanya untuk mulai kelompoknya itu di online kayak gitu. Itu kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua ini kelompok yang benar-benar challenging bagi saya. Kenapa? Karena ini kelompok yang angkatan 2020, teman-teman. Kelompok angkatan corona yang mereka aja belum pernah kuliah di kampus. 3 orang anak ITS, 1 orang anak UNER, yang jujur aku belum pernah ketemu mereka secara langsung. Aku dapat kontaknya dari mana? Dapat kontaknya pada saat penerimaan mahasiswa baru angkatan 2020, kan dapat tuh ya. Oh, dari daerah ini kasih. Nah, akhirnya aku mengkontak 4 orang ini. Jujur di awal itu, pada saat KTB, kan aku on cam ya, aku nyalakan kamera. Mereka semua tuh off cam, matikan kamera. Terus kalau ditanya, gimana kabarnya? Baik, langsung matikan suara. Gimana kuliahnya? Bosan, langsung matikan suara. Kalian bisa memahami perasaanku? Jadi di awal-awal tuh kayak rasanya itu ngomong kayak sama tembok kayak gitu loh. Jujur waktu itu tuh kayak ngerasa kayak aduh bisa nggak ya lanjut, karena sulit beneran. Aku ngerasain, pasti kalian juga ngerasain lah ya kayak menghadapi orang yang kita udah berusaha on cam tapi dia juga tetap off cam terus mute kayak gitu, gimana. Dan kalau ngomong tuh cuma satu-satu kata, itu tidak mudah kayak gitu. Bersyukurnya aku tuh selalu ingat bahwa nggak boleh nyerah, harus terus jalan konsisten. Kalian tahu, perlahan-lahan mereka itu terbuka kayak gitu, perlahan-lahan. Jadi yang dari awal tuh menjawab pertanyaan cuma satu kata jadi satu kalimat, dan akhirnya pada saat sharing itu bisa lebih terbuka kayak gitu. Padahal kami itu baru 4 kali pertemuan, kami bahas 3 minggu itu bahas buku PIPA, pekabaran Injil lewat pendalaman Alkitab. Terus pertemuan pertama sekali waktu itu tuh perkenalan. Jujur waktu perkenalan itu paling susah, paling challenging. Ya waktu itu aku merasa kayak, aduh kayaknya aku nggak cocok deh mimpin mereka kayak gitu, karena nggak kenal, terus jauh, apa ya, satu di Kalimantan, satu di Banyuwangi, 2 di Jakarta, gitu. Jadi tidak mudah. Tapi setelah pertemuan keempat, terbuka, lebih kayak es itu mencair gitu loh teman-teman. Jadi aku merasa bersyukur sekali ada kemajuan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu akan kita bahas hari ini, ya. Jadi how to start a small group, terutama di masa pandemi. Karena sebenarnya ekspektasi dari camp ini adalah teman-teman di grup ini atau di kapsel ini memimpin angkatan 2021. Atau, oh kayaknya anak angkatan 2020 ada juga yang belum masuk KTB, nggak apa-apa, mulai aja. Nah, itu yang akan kita ulik ya hari ini. Ulik. Oke, bentar. Aku akan share screen. Semoga kalian tidak ngantuk ya dengan materiku ini. Bentar. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa raise hand atau chat aja teman-teman ya. Karena aku butuh
ini juga dari kalian. Kayak how to start ini ya. Ya, bisa kelihatan nggak teman-teman? Bisa, Kak. Oke, nah, sudah. Nah, materinya ini Kak Isana memang tidak buat dalam PowerPoint, karena sebenarnya sama aja. Aku akan berusaha membuat bisa, Kak, supaya... sudah. Oke. Aku harap kalian bisa mengikuti. Nanti kayaknya kalian akan dapat juga kayak booklet ini. Bentar, guys. Oh, gitu. Ya, How to Start a Small Group oleh Isana Arisa, itu namaku. Nah, small group itu apa? Yang dari tadi Kak Isana tanyakan, small group itu apa? Small group itu adalah kelompok tumbuh bersama, atau biasa kita bilang KTB, atau pemuritan. Ya, jadi itu sama, small group, KTB, atau pemuritan. Tapi di perkantas, di kalangan pelayanan mahasiswa, kebanyakan kita menggunakan istilah KTB, atau kelompok tumbuh bersama. Itu apa sih sebenarnya? Proses menjadi dan menjadikan murid. Jadi kita menjadi murid terlebih dahulu, barulah kita menjadikan murid. Teman-teman, di tahap ini, teman-teman coba pikirkan evaluasi kelompok KTB kalian sendiri di mana kalian jadi AKK. Proses kalian menjadi murid itu jalan atau enggak? Nanti ini aku akan banyak bertanya sama kalian ya. Nah, proses menjadikan murid kalian itu jalan apa enggak? Alin, aku mau tanya ke Alin dulu. Halo Alin. Iya, halo, Kak. Alin KTB-nya jalan apa enggak? Jalan, Kak. Terakhir materinya sampai di mana? Terakhir itu sampai PD bab 4, ya, mau masuk bab 5. PD bab 4 masuk bab 5. Pertanyaan terakhir untuk Alin ya. Setelah Alin ber-KTB beberapa lama ini, apa perubahan signifikan dalam diri Alin? Yang aku rasain itu yang pertama aku jadi lebih ini sih, Kak, lebih berani terbuka untuk kayak sharing apa sih, kayak bagian-bagian yang kayak yang bisa dibilang tuh kayak mungkin yang aku tutup-tutupin kayak aib atau dosaku selama ini, aku bisa berani ngomong terbuka di dalam KTB itu. Itu sih, Kak, yang paling signifikan selama aku ber-KTB. Ya, makasih Alin responnya. Nah, teman-teman itu satu contoh aja. Jadi teman-teman, sekarang mungkin kalian ada catatan ya. Coba tuliskan hal apa yang berubah paling signifikan dalam diri teman-teman setelah teman-teman memimpin KTB. Hal apa yang paling signifikan setelah kalian memimpin KTB, setelah kalian ikut KTB? Itu mesti ada. Kalau nggak ada atau nggak kepikiran, cari tahu. Kalau Kak Isana, hal paling signifikan Kak Isana ikut KTB, Kak Isana itu KTB pertama kali itu tahun 2006. Jadi itu sekitar 15 tahun yang lalu ya teman-teman, ya ampun. Nah, setelah ikut KTB, hal paling signifikan dalam diri aku adalah aku bisa baca Alkitab sendiri. Sebelum ikut KTB, aku sama sekali tidak mau dan tidak suka membaca Alkitab. Males, bosen, bingung, nggak ngerti. Soalnya isinya cuma tulisan-tulisan dan kecil dan nggak ada gambar. Waktu itu aku alasannya kayak gitu. Dan sekarang, sampai sekarang, aku terus belajar untuk tetap konsisten baca Alkitab. Nah, teman-teman mesti temukan apa perubahan signifikan setelah teman-teman dimuridkan beberapa waktu. Oke, lanjut ya. Pemuritan bukan mengurus orang lain, tetapi yang pertama mengurus diri sendiri, barulah kemudian menjadikan orang lain murid Kristus. Ibaratnya kita semua itu lapar. Kalau kita tidak kasih makan untuk diri kita, gimana kita bisa menolong atau kita bisa membuat orang lain kenyang? Kayak gitu istilahnya. Atau ibaratnya kita semua ini sakit. Kita sendiri harus sembuh dulu, baru kita tolong orang lain. Jadi ingat teman-teman, pemuritan bukan mengurus orang lain. Yang pertama kalian harus urus adalah diri kalian, pertumbuhan kalian. Sampai saat ini teman-teman pikirkan, aduh
secara online ini KTB ku tuh nggak jalan. Maksudnya posisi di mana kalian sebagai AKK. PKK kalian tuh tidak meng-KTB kalian atau tidak jalan KTB-nya. Segera desak KTB untuk, Kak, ini KTB harus jalan. Atau misal KTB-nya udah menghilang, minta sama staf yang mendampingi kampus kalian untuk, oh aku ini harus dimuridkan, aku harus jalan nih pemuritan, biar supaya aku bisa bertumbuh. Itu ya. Karena, di sini kembali ke slide, karena saya baru menjadikan orang lain murid. Saya menjadi murid, barulah bisa menjadikan orang lain murid. Saya bertumbuh, barulah bisa menolong orang lain bertumbuh. Kalau saya tidak bertumbuh, saya tidak bisa menolong orang lain bertumbuh. Karena ya mau dapat energinya dari mana? Loh Kak, ini pelayanan, kan kita harus melayani, benar. Tapi prinsip pemuritan, kita harus bertumbuh dulu, baru menolong orang lain bertumbuh. Karena pemuritan bukan urusan 1 minggu, 2 minggu, tapi urusan seumur hidup. Adik-adik KTB ku, ada yang aku ketemu mereka, aku udah meng-KTB dari 2013, 2014, udah 8 tahun, 7 tahun, kayak gitu. Udah alumni, tapi masih tetap terkoneksi. Ya, jadi teman-teman, usahakan supaya kalian terus mengalami pertumbuhan. Pemuritan bukan sebuah proses instan, itu rutin, konsisten. Jadi desak KTB kalian untuk, Kak, saya harus di KTB, Kak, saya harus dimuridkan. Gitu ya. Nah, apa sebenarnya tujuan pemuritan? Ini mungkin rahasia yang sebenarnya KTB kalian nggak pernah cerita ke kalian, tapi Kak Isana mau ceritakan untuk kalian. Sebenarnya tujuan pemuritan itu apa? Tujuan pemuritan adalah membangun hidup seseorang. Jadi teman-teman di sini dimuridkan karena hidup kalian itu sedang dibangun. Hah? Dibangun? Oh, tujuan pemuritan bukan supaya kita curhat-curhat, Kak. Bukan. Itu cuma salah satu sarana. Tapi sebenarnya tujuan pemuritan adalah hidup kita ini dibangun. Dibangun di atas dasar apa? Landasan pemahaman akan keselamatan, lalu membangun kebiasaan hidup murid, lalu mentuhankan Kristus, dan bisa menolong orang lain lagi. Itu ada tahapannya, ya. Siapa yang perlu melakukan pemuritan? Yang melakukan pemuritan adalah orang-orang yang sedang dalam proses yang sama, tetapi lebih dahulu mengalaminya. Orang-orang itu mau untuk terus belajar dan bertumbuh. Jadi, seperti yang Kak Isana bilang di awal, yang perlu melakukan pemuritan adalah orang-orang yang udah duluan cemplung di dalam. Jangan harap kalau Maria bisa mimpin KTB, kalau Maria tidak dimuridkan. Jangan harap kalau, siapa lagi ini? Agustin bisa mimpin KTB, kalau Agustin tidak dimuridkan. Itu contohnya ya. Jadi harus nyemplung dulu di dalam, nikmati indahnya pemuritan, bertumbuh di dalam, baru bisa memuridkan. Tapi kita harus konsisten gitu. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah kalau sampai detik ini KTB kalian nggak hubungi kalian, ya kalian juga jangan hanya nunggu. Enggak, kalian desak KTB kalian, Kak, saya mau untuk kembali dimuridkan. Gitu ya. Di mana pemuritan itu berjalan? Di kampus, karena kita ini berbicara dalam konteks pelayanan mahasiswa. Seharusnya dimanapun kita berada, kita siap untuk membangun hidup orang. Tapi aku perkecil konteksnya karena ini konteks pelayanan mahasiswa. Maka melakukan pemuritan di kampus. Target orang-orang yang kalian mau ajak untuk dimuridkan itu di kampus. Kapan? Semasa mahasiswa. Ingat teman-teman, kalian menjadi mahasiswa itu cuma kurang lebih, kalau D3 biasa 3 tahun, kalau S1 4 tahun, kalau S1 tapi ada profesinya biasa 5 tahun, kalau mau lanjut S2 berarti beberapa tahun lagi, maksudnya nambah beberapa tahun lagi. Tapi kurang lebih 3-4 tahun, ya. Nah, jadi gunakan masa di mahasiswa itu untuk bisa memuridkan. Karena kalau kalian sudah selesai dari kampus, kebanyakan kalian mungkin akan lebih ke pelayanan alumni atau gereja. Jadi gunakan waktu yang ada untuk bisa menjangkau adik-adik yang di bawah kalian. Ya, seperti itu ya. Kenapa? Dasar pemikirannya adalah menyiapkan orang yang akan memimpin, yakni orang yang bisa membagikan apa yang dimilikinya dari Tuhan kepada orang lain. Oleh karena itu, semua energi dialokasikan untuk membangun hidup orang. Nah,
Itu. Jadi poin ini penting ya teman-teman. Dasar pemikiran adalah menyiapkan orang untuk memimpin. Biasa di PMK-PMK yang di bawah pelayanan, maksudnya didampingi oleh pelayanan Perkantas Surabaya, baik itu kampus WM, Unitomo, ITATS, lalu Smyrna, Ubaya, lalu dulu ada Wijaya Kusuma, pokoknya kampus-kampus di Surabaya ya, hampir semua, ada ketentuan, yaitu pengurus mesti di KTB. Pengurus PMK atau pengurus UK3 itu harus di KTB. Nah, bisa bayangkan kalau tidak ada yang di KTB, artinya tidak ada regenerasi pengurus. Misalnya ya, angkatan 2019 di KTB, yang di KTB itu 10 orang. Tapi angkatan 2020 tidak ada yang di KTB. Bisa bayangkan pada saat regenerasi, tidak ada pengurus. Itu contoh. Jadi, pemuritan menolong teman-teman sendiri dalam PMK atau UK3 atau apapun nama persekutuan kalian di kampus untuk bisa terus ada kader atau orang kunci. Jadi pemuritan itu adalah proses yang sangat efektif untuk menolong regenerasi, menolong semakin banyak orang-orang ditolong dalam pelayanan kampus. Ah Kak capek saya nggak mau KTB kayak gini. Oh berarti teman-teman pola pikirnya tidak melihat bahwa sebenarnya kita tuh udah pernah ditolong loh di kampus kita. Jadi kewajiban kita adalah menolong adik-adik yang lebih baru supaya mereka juga bisa menolong yang lebih baru dan seterusnya. Jadi jangan sampai ada generasi yang terhilang karena keengganan kita. Nah, iya Kak, udah tahu pentingnya pemuritan, tapi mau mulainya itu dari mana? Mulainya adalah dari titik awal adalah penginjilan. Ingat, ini bisa dicatat, bisa apapun itu, tanpa murid ada penginjilan. Demikian juga sebaliknya, tanpa penginjilan tidak ada murid. Ya, ingat ya. Tanpa murid tidak ada penginjilan, tanpa penginjilan tidak akan ada murid. Itu seperti roda yang berputar. Ya, seperti roda. Teman-teman di sini hadir di sini karena kalian sudah dimuridkan. Tapi ingat, ada generasi di bawah kalian yang butuh untuk dimuridkan. Dan itu diawali dengan penginjilan. Pentingnya penginjilan. Landasan firman Tuhannya ya. Ada beberapa landasan firman Tuhan. Tuhan Yesus mulai dengan melakukan penginjilan. Itu di Markus 1. Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid setelah pergi untuk melakukan penginjilan. Markus 16 ayat 15. Dan tanpa penginjilan tidak ada kehidupan Kristen. Coba teman-teman yang suka sejarah, baca sejarah. Sering banget ada sejarah itu. Bagaimana kekristenan masuk di Pulau Jawa. Bagaimana kekristenan masuk di Papua. Bagaimana kekristenan masuk di Maluku. Bagaimana kekristenan masuk di NTT. Saya dari Kupang, NTT, teman-teman. Jadi, kekristenan masuk ke suatu daerah itu karena penginjilan. Ada orang-orang yang membawa Injil. Nah, demikian juga, teman-teman, bagaimana supaya angkatan 2021 atau 2020 bisa dimenangkan, yaitu lewat penginjilan titik awalnya. Oh ya, yang udah lapar, makan aja teman-teman. Saya orangnya tidak kaku, jadi kalian makan aja, nggak apa-apa, supaya kalian tidak mah juga, jangan sampai sakit ya gara-gara corona ini. Tadi Kak Isana sudah makan sebelum ini, karena aku juga nggak bisa telat makan. Jadi kalian makan aja, santai aja guys. Ya, asal jangan tidur. Oke, kalau ada pertanyaan langsung bertanya. Nah, Kak, tapi saya nggak ngerti cara menginjili. Nah, ini dikasih tahu caranya. Bagaimana melakukan penginjilan? Yang pertama adalah KKR. Kalian sadar nggak? Tadi itu Kak Anton KKR sebenarnya. Kak Anton itu KKR, makanya ada penantangan di belakang. Ada yang belum terima Kristus, nah itu penantangan sebenarnya. Kalau yang belum terima Kristus, diajak untuk isi komitmen, nanti akan di follow up. Kalau yang belum KTB diajak ikut KTB. Yang belum memuridkan, yang belum dimuridkan bisa diajak KTB. Yang belum memuridkan didorong lewat sesi ini untuk bisa memuridkan. Jadi kalau misalnya kita ajak orang ke KKR, kita mesti tanya gimana tadi sesinya, kamu belajar apa kayak gitu. Nah akhirnya ada percakapan. Tapi kalau kita nggak sempat ajak orang ke KKR, kita bisa ajak orang tersebut untuk ikut pemahaman Injil dalam pendalaman Alkitab. Itu yang Kak Isana lakukan 3 minggu berturut-turut.
3 minggu berturut-turut itu belajar soal Allah, manusia, dan dosa. Itu yang barusan aku lakukan, yang tadi di awal aku sharing kepada anak UNER dan ITS. Gitu. Nah, ada juga yang namanya penginjilan secara pribadi. Kalau teman-teman pernah ikut pelatihan penginjilan metode jembatan misalnya, atau cara dengan evangelism explosion, maksudnya apa itu Kak? Contoh misalnya, kalian pernah nggak sih ditanyai, Maria, kalau hari ini tiba-tiba Tuhan panggil kamu yakin nggak masuk surga? Nah, itu sebenarnya kamu mau diinjili secara pribadi. Nah, jadi teman-teman banyak cara untuk melakukan penginjilan ya. Tapi nanti kalau teman-teman mimpin KTB, sebaiknya dan memang disarankan teman-teman melakukan poin 2 dan poin 3. PI pribadi dan juga PIPA, PI dalam kelompok kecil. Nanti akan diajarkan. Kenapa kita harus melakukan penginjilan pribadi? Alasannya ada 3. Yang pertama, lebih mudah memastikan keselamatan orang yang diinjili. Yang kedua, lebih membangun relasi dengan yang diinjili. Dan yang ketiga, relasi orang tua dan anak rohani sudah terbentuk. Jadi pada saat teman-teman menginjili atau mendoakan seseorang supaya dia bisa masuk dalam kelompok teman-teman, ya bersiaplah kalian tuh jadi orang tua rohani. Dan yang diinjili atau yang diajak itu jadi anak rohani kayak gitu. Jadi kalau dalam kelompok ini, adik KTB saya itu ada Vanessa dan Mesia, ada Tika sama Caket, 4 orang itu adalah anak rohani saya. Saya orang tua rohani mereka. Nah, teman-teman adalah anak rohani yang akan sebentar lagi menjadi orang tua rohani. Jadi, penting untuk teman-teman membangun relasi semenjak penginjilan. Nah, mari memulai. Oke Kak, kebanyakan teori nih. Gimana intinya memulai? Saya udah pengen menginjili. Oke, teman-teman, ekspektasi saya, teman-teman itu akan mimpin tahun ini. Aduh Kak, saya belum berani. Oke lah, kalau misalnya belum tahun ini, tahun depan nggak apa-apa. Tapi memimpin. Oke ya. Tapi ini yang akan kita lakukan adalah tidak sulit. Yang pertama adalah kumpulkan target penginjilan terlebih dahulu. Jadi kalian kumpulkan dulu nama-nama. Siapa ya bisa aku injili ya? Misalnya aja kalian tulis aja di buku catatan kalian. Oh, aku kumpulkan dulu misalnya 5 nama. Nggak apa-apa. Tulis aja dulu 5 nama itu, bawa dalam doa, minta kesempatan supaya bisa bertemu secara online mungkin, kalau tidak memungkinkan offline, bisa ngobrol dengan mereka. Ngobrol apa, Kak? Kalian cerita-cerita aja lah, tanya tentang gimana kuliahnya, gimana kesehatannya. Tapi kan anak muda lebih gampang klik nggak sih? Kalau sama cewek kan lebih mudah ada bahan pembicaraan. Kalau cowok kan juga lebih mudah ada bahan pembicaraan. Oh iya, satu hal lagi, sebaiknya ini satu gender ya. Jadi kalau cewek dengan cewek aja, cowok dengan cowok aja. Biar supaya lebih enak masuknya. Karena kalau beda gender itu, apa ya, biar supaya tidak ada unsur-unsur lain. Jangan sampai, soalnya pernah teman-teman kayak gini. Jadi kayak dalam satu kelompok gitu, pemimpinnya itu cowok, terus anggotanya cewek semua. Terus si cowok ini suka sama salah satu anggota. Kan nanti bisa jadi pilih kasih. Yang lain jadi kayak ngerasa kayak, kok kakak ini lebih perhatian sama si dia sih, kayak gitu. Nah, itu untuk meminimalkan. Itu cuma contoh aja. Tapi usahakan satu gender ya, teman-teman. Jadi misalnya, Maria memikirkan 5 nama, lalu Ali memikirkan 5 nama, Efraim 5 nama. Buat aja listnya, kira-kira siapa yang mau saya injili dalam waktu dekat ini. Itu mesti ditulis. Kalau kalian cuma andalkan ingatan, itu akan lupa. Jadi coba ditulis. Ini aku butuh kalian lakukan ya, karena kalau kalian nggak menulis, mungkin kalian akan lupa gitu. Kumpulkan target penginjilan lebih dulu. Ayo tulis sekitar 5 nama. Nanti akan ada waktu sharing ya dalam kelompok. Tapi kayak sana share dulu materinya ya. Nah, setelah kalian kumpulkan target penginjilan, kan udah tulis tuh ya, udah ditulis namanya, buat kontak. Jadi maksudnya dihubungi. Dihubungi dulu orang-orang itu. Ya, agar bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Kalau cuma nama aja, ya cuma sampai situ. Tapi mesti ada usaha lebih dari teman-teman, yaitu dihubungi,
Mungkin kalau agak susah gitu, dimulai dulu dari like Instagramnya, atau like dulu media sosial apapun, follow dulu kayak gitu. Itu pelan-pelan, tapi ada usaha yang teman-teman lakukan. Nah, bagaimana jika saya belum bisa menginjili mereka? Tips singkat praktis dari aku adalah bawa mereka kepada KKTB kalian. Minta KKTB kalian PI dia atau penginjilan kepada dia dengan kalian lihat. Misalnya Maria nih ya, tapi Maria ada di layarku, jadi aku contohnya Maria terus, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Luar biasa Maria. Jadi misalnya Maria tuh ada 5 nama, tapi Maria belum terlalu pinter, PI masih grogi, nggak apa-apa, bawa ke Kak Lian. KKTB Maria namanya Kak Lian. Kak Lian tolong dong PI si A ini, tapi kalian PI, aku lihat. Jadi misalnya di PI dalam Zoom bertiga gitu. Jadi kalian yang PI, Maria lihat. Kan ada 5 nama nih ya. Nama pertama kalian yang PI. Nama kedua nanti Maria yang PI kayak gitu sambil didampingi oleh kalian atau KKTB-nya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih grogi, minta KKTB kalian untuk dampingi. Jangan sendiri. Karena bisa aja sendiri tuh jadi takut, grogi, bingung mau ngomong apa. Kalau udah ada orang tuh udah kayak akhirnya jadi ngobrol nggak jelas gitu. Kalau tujuannya mau PI. Nah kayak gitu teman. Jadi minta KKTB kalian untuk ajari kalian PI dengan cara KKTB tunjukin ke kalian. Tapi KKTB saya nggak tahu cara PI. Ini sebenarnya aneh. Tapi kalau misalnya KKTB juga sibuk mungkin atau KKTB juga tidak available, mungkin bisa dihubungkan dengan kakak staf terdekat yang kalian kenal. Intinya lihat tujuannya adalah orang itu harus dengar Injil. Gimana pun caranya. Ya. Nah, lalu praktekkan kepada adik-adik yang lain. Nah, teman-teman ingat tadi aku bilang kalian udah tulis nama ya. Tulis nama, ini sebentar lagi kalian akan aku bagi dalam grup. Jadi harus ada nama loh ya. Itu langkah pertama. Lalu langkah kedua, setelah kalian PI, ini benar-benar endingnya tuh diarahkan dalam kelompok kecil atau KTB. Misalnya ada 5 nama ya, Vanessa memberikan 5 nama. Oh, 5 nama nih yang aku doakan kayak gitu. Setelah diinjili, lalu 5 nama itu mereka diajarkan untuk melakukan saat teduh. Jadi tugasnya Vanessa yang sebagai orang tua rohani kepada 5 nama inilah Vanessa bertanggung jawab supaya mereka bisa baca Alkitab. Mereka menikmati Alkitab. Caranya gimana? Ya bisa dihubungi. Dek jangan lupa ya kita janjian baca firman bareng. Atau Dek jangan lupa ya kita janjian yuk kita doa bareng. Kita sharing-sharing sambil doa kayak gitu. Nah dari situ masuk tuh untuk bisa kita ajarkan melakukan saat teduh dan doa bareng. Kalau misalnya orangnya tidak terbiasa melakukan sendiri. Loh Kak, masalahnya gimana mau mengajari orang aku aja itu saat teduhnya nggak lancar. Nah, sebagai calon pemimpin kelompok kecil atau janganlah taruh calon pemimpin kelompok kecil. Sebagai orang yang sudah beberapa waktu kalian dimuridkan, pasti kalian udah tahu lah ya tentang saat teduh. Nah, masa-masa ini coba koreksi. Apakah saat teduh kalian udah lancar apa belum, karena ini akan berpengaruh kepada pada saat kalian mengajari. Kan malu ya teman-teman kalau kita bilang Dek jangan lupa saat teduh, Dek jangan lupa berdoa, tapi kita sendiri nggak saat teduh. Aneh, bingung kayak gitu. Atau misalnya saat ini dari antara teman-teman tidak bisa bertumbuh lebih jauh karena kalian itu ada dosa tertentu. Misalnya kecanduan pornografi, nggak bisa lepas. Nah itu mesti ditolong, mesti dibereskan dulu, mesti selesai dulu. Jangan sampai kitanya belum terlalu sehat, akhirnya kita tuh jadi nggak efektif sebagai KKTB kepada anak yang lebih di bawah. Jadi lebih di bawah angkatan maksudnya ya. Jadi teman-teman saat ini kalian koreksi dulu diri kalian. Selain 5 nama itu, selain pikirkan kondisi KTB kalian pikirkan, aku ini saat teduh gimana ya sekarang? Aduh kalau misalnya aku ada adik KTB dan kalau misalnya saat teduhku nggak lancar, kayaknya itu nggak jadi kesaksian. Tapi itu bukan jadi alasan untuk ya udahlah aku nggak usah mimpin KTB karena aku nggak bisa saat teduh lancar. Bukan begitu cara pikirnya. Cara berpikirnya adalah oh saat teduhku ini masih bolong-bolong. Aku harus lebih
nge-push diriku supaya aku bertumbuh agar aku bisa menolong adik-adik angkatan kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman saat teduhnya dilancarkan lagi kayak gitu. Nah, itu langkah kedua ya. Sikap hati seorang pemimpin pemuritan. Diibaratkan seorang ibu yang normal pasti memberikan makanan yang dibutuhkan oleh anaknya, tidak membiarkan begitu saja. Demikian juga orang tua rohani bertanggung jawab atas asupan makanan rohani yang cukup untuk pertumbuhan rohani adik rohaninya. Kak, saya bukan perempuan, nggak apa-apa. Ini cuma analogi aja, maksudnya gini loh teman-teman. Siapa sih orang tua yang mau anaknya kelaparan? Pasti kebanyakan orang tua tidak seperti itu. Dan kita dalam prinsip pemuritan, kita menjadi orang tua rohani yang memastikan adik rohani kita itu kenyang secara rohani. Nah, kita bertanggung jawab dengan kehidupan kerohanian, pertumbuhan spiritual adik rohani kita. Nah, itu teman-teman. Jadi sikap hati yang penuh kasih. Sikap hati yang mau untuk memberi diri, memberi waktu kepada adik-adik rohani. Kalau misalnya teman-teman punya pacar saat ini, saran saya adalah beritahu kepada pacar kalian bahwa mungkin waktu untuk kamu agak berkurang sedikit karena aku akan mimpin KTB semester depan. Terus juga teman-teman, saya sarankan ini dalam perencanaan perkuliahan kalian, kalau semester ini udah KRS ya, untuk semester depan, misalnya kalian itu mau mimpin semester depan. Saran Kak Isana itu coba pertimbangkan supaya pada saat kalian mengambil SKS atau mendaftar kuliah untuk semester depan dipertimbangkan supaya jangan sampai terlalu kayak gini loh. Senin sampai Sabtu kuliah full dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Terus jam 5 sore sampai jam 7 malam apa jam 9 malam kerja tugas. Hari Minggu gereja, ibadah, pelayanan. Terus waktu untuk adik KTB kapan? Kayak gitu. Jadi bukan berarti kayak oh kita nggak usah kuliah, bukan itu, tapi lebih ke arah pikirkan waktu kalian supaya kalian tuh ada slot gitu loh untuk supaya kalian bisa memperhatikan adik KTB. Jadi itu dipikirkan, direncanakan. Jangan oh tiba-tiba ya ampun, aku nggak ada jadwal, nggak bisa KTB. Itu nggak boleh loh teman-teman. Itu jiwa yang kalian mesti pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau teman-teman sudah yakin nih, aku mau memimpin KTB, aku mau memuridkan karena aku sudah dimuridkan. Bertanggung jawab juga. Salah satu caranya adalah dalam mengatur waktu untuk kuliah. Mesti ada waktu kosong untuk adik KTB. Aplikasi praktis. Pikirkan nama-nama yang akan diinjili, berapa jumlah yang Anda inginkan dalam kelompok, injili dalam lebih dari jumlah itu. Misalnya, kasih contoh nama yang lain, supaya yang lainnya bangun. Misalnya Nathanael ini mau memimpin dalam kelompok, Nathanael ini mau memimpin sejumlah 4 orang. Ya, Nathanael memimpin sejumlah 4 orang. Buat daftar nama untuk diinjili itu jangan 4 orang. Karena bisa aja ada yang diinjili dan dia menolak. Jadi buat setidaknya kali 2 lah. Jadi 4 kali 2, 8 orang. Jadi diinjili 8 orang. Diinjili 8 orang, bisa aja ada yang menolak. Bisa aja ada yang menerima. Tapi pada saat ada yang menerima pun, bisa aja dia nggak mau KTB. Karena dia udah bilang kayak, oh aku udah bertumbuh kok di gereja. Nggak masalah sebenarnya teman-teman. Kalau saya ya, secara pribadi, nggak masalah kalau dia udah bertumbuh di gereja. Yang pasti pastikan dia bertumbuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya targetnya 4 orang, injili minimal kali 2. 4 kali 2, 8 kayak gitu. Biar supaya kalian tetap dapat minimal 4 orang untuk dalam kelompok pemuritan kalian. Buat perencanaan konkret, kapan akan mulai injili? Kapan? Jadi jangan hanya nama, didoakan, dihubungi. Tapi kapannya nggak tahu. Nah itu teman-teman rencanakan ya. Kapan? Ayo jangan berlambat-lambat membagikan Injil kepada orang lain. Ini tugas kita semua sebagai orang percaya ya, untuk menceritakan Injil kepada orang lain. 2 prinsip penting dalam pemuritan, prinsip kontak pribadi, dan prinsip realitas. Apa itu Kak maksudnya? Prinsip kontak pribadi itu maksudnya pemuritan tidak akan terjadi tanpa kontak pribadi. Jadi teman-teman mesti ada relasi pribadi dengan orang itu. Misalnya,
Indah ada 4 nama. A, B, C, D. Indah mesti ada relasi dengan A, dengan B, dengan C, dengan D. Jadi relasinya bukan hanya dalam kelompok, tapi relasinya pribadi, per pribadi. Makanya dibilang prinsip kontak pribadi, ya. Lalu prinsip realitas. Murid dibawa ke dalam pengalaman real pada dunia nyata. Dalam konteks pelayanan Yesus ketika ia melayani, ia membawa murid-murid untuk melihat. Pembinaan bukan sekedar prinsip abstrak, tetapi pada perubahan keyakinan yang dialami secara pribadi. Tuhan Yesus butuh waktu 3 tahun untuk memuridkan. Tidak ada jalan pintas untuk melayani orang lain. Ya, teman-teman harus realistis juga. Adik KTB kalau nggak berubah dalam 1 bulan, ya jangan merasa kayak, aduh aku gagal. Mas, kayaknya aku lepas aja, aku udah nggak mampu kayak gitu. Enggak, bukan gitu teman-teman. Tuhan Yesus aja melayani itu 3 tahun. Butuh 3 tahun. Tuhan Yesus, apalagi kita kayak gitu. Jadi jangan cepat semangat kayak gitu. Teman-teman mesti berpikir bahwa oh aku mesti investasi waktu. Bahkan aku sendiri, Kak Isana sendiri, ada yang di KTB itu terlihat pertumbuhan signifikannya pada saat sudah alumni, bukan pada saat masih kuliah kayak gitu. Jadi ini pelayanan jangka panjang teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman ya menjadi realistis gitu dalam melayani ini. Mungkin ada yang sudah berubah 1 bulan, udah kelihatan banget meninggalkan dosa tertentu, meninggalkan pornografi dan apa segala macam. Tapi ada juga yang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak apa-apa. Toh kita mengerjakan ladangnya Tuhan kayak gitu ya. Nah, ini sedikit gambaran tentang tahap pemuritan. Tahap pemuritan itu, kan tadi teman-teman sudah menginjili ya, menginjili, diajarkan untuk saat teduh, berdoa, kayak gitu. Tahap pertama, kalau teman-teman bisa menghasilkan orang yang mau untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat teman-teman penginjilan, lalu dia mau untuk belajar firman Tuhan dan berdoa, itu dinamakan petobat baru. Ingat ya, tadi Kak Isana bilang bahwa pemuritan inilah kita membangun hidup orang. Jadi teman-teman pada saat menghadapi orang yang terima Kristus, mau belajar firman Tuhan, dia itu petobat baru. Petobat baru, seseorang diperkenalkan kepada Kristus Yesus, dia perlu dijelaskan alasan perlunya seseorang menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai responnya menerima Injil Kristus, dia bersedia menerima Kristus sebagai sumber dan jalan keselamatannya dan menerima Kristus Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Tahapan ini merupakan titik awal dari perjalanan rohani seseorang bersama dengan Allah Tritunggal. Tanpa dilahirkan baru, seseorang tidak akan mengalami pemulihan relasi dengan Allah. Itulah sebabnya tidak mungkin ia dapat bertumbuh. Jadi, teman-teman, buat target. Oh, dalam 6 bulan, misalnya aku melakukan penginjilan misalnya bulan Maret ini ya, kalian melakukan penginjilan. Berarti kelompokku ini bisa mulai berjalan tuh dalam arti kayak masuk bahan itu sekitar bulan April, atau kalau April terlalu cepat Mei lah masuk kayak gitu. Jadi buat perencanaan teman-teman, kalau enggak kalian akan di tempat aja terus-menerus ya. Itu petobat baru. Jadi orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat penginjilan kalian atau penginjilan KKTB kalian yang tadi dijelaskan ya, karena kalian masih belum belajar untuk penginjilan. Setelah melewati petobat baru, ada yang namanya murid. Murid adalah seorang petobat baru yang meneruskan proses pertumbuhannya hingga mencapai kualitas murid. Murid yang digambarkan dalam Injil Yohanes adalah pribadi yang tetap dalam firman, pribadi yang saling mengasihi, pribadi yang menghasilkan buah, pribadi yang bersedia menyangkal diri dan mengutamakan Kristus, memikul salib dan mengikut Yesus. Pribadi yang melepas dirinya dari segala miliknya. Nah, teman-teman di sini asumsiku teman-teman adalah sudah dimurid. Jadi teman-teman bukan baru banget dengan kekristenan, sudah belajar firman, sudah berdoa. Ya teman-teman itu sudah di level murid. Nah, tugas murid adalah menolong supaya yang lebih baru itu menjadi petobat baru. Kayak gitu. Terus level ketiga ada pembuat murid, ya. Seorang murid yang bertumbuh makin dalam di dalam kehidupan kemuritannya dan telah menghasilkan murid. Pembuat murid ditandai dengan kualitas kepemimpinan yang melayani, keteladanan hidup sebagai murid,
dan kesediaan membagi hidup dan kemampuan membimbing pribadi yang dilayani menjadi seorang murid. Jadi Kak Isana di sini kalau sebagai kakak KTB-nya Vanessa misalnya, aku ini seorang pembuat murid, ya, karena adik KTB-ku itu murid, ngerti ya? Jadi kalau misalnya teman-teman kalian mimpin, misalnya Philip mimpin, adik KTB Philip namanya D, Philip mimpin D, terus D ini mimpin, nah Philip ini menjadi pembuat murid, kayak gitu. Lalu tahap keempat adalah pembina pembuat murid. Seseorang yang mandiri dalam pertumbuhannya sebagai seorang murid dan memimpin dalam pelayanan. Pembina pembuat murid ditandai dengan kepemimpinan dan pengaruhnya dalam skala yang lebih luas dalam masyarakat, memiliki kemampuan untuk menolong seorang pembuat murid untuk menghasilkan murid. Keempat tahapan tersebut jika dilalui dengan proses yang setia bisa dicapai kira-kira 5-6 tahun kepemimpinan. 5-6 tahun masa pembinaan. Selamat memuridkan. Ada satu rahasia yang aku perlu ceritakan ke kalian sebelum masuk dalam kelompok. Kak Isana kan udah dari di staf mahasiswa itu dari 2012 ya, teman-teman. Dari 2012. Jadi ini tahun ke-9. Tidak pernah ada mahasiswa yang dibina dari mahasiswa ya, yang dibina dari mahasiswa dan dia itu sampai di level ini pembuat murid. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ada satu mahasiswa yang aku temui ya, sejauh ini yang aku temui. Dia sampai di level pembuat murid. Dia sampai di level pembuat murid. Rahasianya apa? Karena dia udah dibina dari siswa. Karena dia udah dibina dari siswa. Jadi dia itu mulai memuridkan dia semester 2. Nah, kebanyakan teman-teman yang dibina dari mahasiswa, yang KTB-nya dari masa mahasiswa, teman-teman baru mimpin itu semester 4. Iya kan? Bener nggak? Tahun pertama tuh kan masih kayak, ya masih baru banget kayak gitu. Tapi kalau keuntungan seseorang dibina dari siswa, dia semester 2 aja udah bisa mimpin. Jadi cepet dia waktu itu. Nah, itulah keunggulan kalau seseorang bisa dibina lebih lama dari siswa. Tapi nggak apa-apa, kita konteksnya pelayanan mahasiswa. Jadi teman-teman mulai saja apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang aku akan bagi dalam kelompok ya, guys. Ini ada lembar kerja. Tolong di gambar di tempat kalian. Aku mau kalian petakan, aku akan bagi nanti setelah ini dalam random aja kelompoknya. Karena kita harus selesai jam mana nih? Mana? Saya lihat. Jam 1:05. Oh my gosh. Jadi harus cepet ya. Dipetakan di kelompok kalian, posisi kalian secara pribadi itu apa? Misalnya, posisi saya belum terpikir untuk memimpin tahun 2021. Tapi walaupun belum mau mimpin nggak apa-apa. Tapi aku arahkan tujuan kalian itu adalah setidaknya menginjili. Rencananya belajar cara menginjili. Contoh ya. Atau jadi satu orang posisinya ya boleh 1, nggak boleh 2 kayak gitu. Menyiapkan diri memimpin KTB tahun 2021. Berarti yang perlu kalian lakukan itu adalah, atau tujuan kalian beberapa bulan ini adalah siap menjadi PKK. Karena angkatan 2021 sebentar lagi akan datang. Rencananya, rutin menginjili, berlatih cara mengajari saat teduh kepada calon AKK. Jadi ada latihan. Aku nggak tahu lagi, ini baru 2 opsi yang kepikiran. Coba teman-teman nanti dalam kelompok, kalian tulis masing-masing posisi kalian, lalu yang mau dicapai kurang lebih 3 bulan ini ya. Jadi dari, ini kan bulan Maret, April, Mei. Maret, April, Mei. Kira-kira apa yang mau teman-teman capai dari Maret, April, Mei ini, supaya setidaknya bisa hit the point. Hit the point itu apa? Setidaknya menginjili atau mulai jadi PKK. Aku arahnya itu lebih ke arah situ sih. Kalau misalnya posisi Anda belum belajar saat teduh, oke.
nggak apa-apa, saat teduh bisa jadi poinnya, tapi tetap level paling bawah adalah setidaknya teman-teman mesti belajar menginjili, ya. Nah, teman-teman, aku akan bagi kalian dalam grup, dalam kelompok. Ini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita masuk dalam kelompok, kita nggak bingung. Atau jelas? Halo? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Baik, kita masuk dalam kelompok ya. Kelompoknya 20, berarti 40 menit. 40 menit ya, berarti sampai 12.40. Bener kan? Ini jam 12.20, Kak. Kalau 40 menit, jam 1. Enggak, 20 menit aja. Maksudnya 12.40 kayaknya. Oh, oke, Kak. Halo semuanya. Halo, Kak. Halo, Kak. Kok makin lemes sih habis dari kelompok? Enggak bisa, enggak. Oke, kita tuh hanya bisa sampai jam 1, guys. Jadi sedih banget ya. Kita akan semua udah masuk ya. Oke, aku butuh apa namanya hasil ya teman-teman dari diskusi kalian. Mulai dari kelompok 4 dulu. Kalau mulai dari 1 tuh kayak udah biasa ya. Kelompok 4. Leadernya siapa kelompok 4? Oh, kita, Kak. Aduh, sampai lupa kelompoknya berapa. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan juga untuk Kak Isan. Jadi di kelompok 4 itu ada 6 orang. 6 orang itu ada Agustin, Lingga, Chandra, Desta, Cornelius, dan juga saya. Terus ketika ditanya untuk rencana kita 3 bulan ke depan itu, ada 4 orang yang mempersiapkan diri untuk menjadi PKK. Terus 1 orang itu juga masih berpikir untuk memimpin, dan juga 1 orangnya lagi itu dia masih mau komitmen dulu untuk saat teduhnya, Kak. Jadi kayak dia juga mau mempersiapkan mental dan persiapan materi juga. Kalau misalnya yang persiapan diri menjadi PKK itu ada beberapa rencana ke depan yang mereka lakukan. Yang pertama itu adalah mereka bergumul untuk menjadi PKK. Selanjutnya itu mereka juga mempersiapkan kayak saat teduh juga rutin, kayak gitu. Karena kan tadi sudah dibilang sama Kak Isan juga, ketika kita memuridkan orang, kita dari diri kita pun juga harus terjun secara langsung untuk punya relasi dengan Tuhan, yaitu dengan saat teduh. Terus persiapannya itu juga kita mencari jiwa, jadi jangan hanya kayak kita menginjili saja, tapi kita tidak punya usaha lebih untuk kita mencari jiwa, gitu. Kan kalau misalnya kayak kita penginjilan, terus tiba-tiba kita putus komunikasi kan kayak sama aja, toh Kak. Nah itu jadi harus punya usaha lebih untuk cari jiwa juga. Lalu untuk yang masih berpikir untuk menjadi pemimpin, itu rencana ke depan itu dia mau juga untuk bergumul dan mempersiapkan diri. Jadi mempersiapkan dirinya itu lebih kayak dia punya ketakutan tersendiri ketika mau memimpin itu, tidak tahu materinya atau salah ngomong kayak gitu. Jadi dia mau mempersiapkan untuk itu. Dan yang terakhir itu ada yang masih mau komitmen untuk saat teduh karena melihat ya sama juga kayak saat teduhnya itu bolong-bolong, terus saya juga kayak mau mempersiapkan mental karena menghadapi anggota itu kan tidak mudah toh Kak. Secara fisik aja kalau kita tampil di depan kita butuh mental yang kuat untuk kita mengajar kepada anak-anak. Begitu Kak, sekian dari kelompok 4. Dari diskusi kalian ada nggak yang memang nggak mau mimpin? Enggak ada Kak. Rata-rata semua masih mau mempersiapkan dan yang mau untuk pimpin. Oke. Jadi tidak ada yang menolak.
Oke. Anak baik-baik semua ya, kelompok 4. Yo, Kak. Oke, lanjut kelompok 3. Siapa kelompok 3? Leadernya? Pilih-pilih. Oh, Philip. Philip. Ya, tadi kelompok 3 ada yang banyak yang rindu, semuanya itu rindu untuk menjadi melayani di PKK, menjadi seorang CPKK dan juga PKK. Tapi mereka belajar untuk PI terlebih dahulu, jadi mereka mau belajar bagaimana untuk PI dari awal sampai kita bisa mengajak KTB bersama-sama. Jadi mereka lebih ke temannya, teman dekat dulu. Kira-kira kan banyak yang teman dekat belum dijangkau, jadi banyak mereka mau menjangkau teman-teman dekatnya itu. Ada juga yang rindu tapi masih dalam proses beradaptasi karena ada yang transformasi dari sekuler kemudian dia transformasi ke rohani seperti ini. Jadi apa ya, mungkin lagi kagok mungkin ya gitu. Jadi mesti perlu. Tapi beliau ini sangat-sangat rindu karena dia punya komunitas. Nah, komunitasnya itu belum dijangkau. Jadi komunitasnya itu nanti akan di-PI sama beliau, kemudian dia akan meng-KTB-nya sama-sama. Dan beliau juga sudah mempersiapkan waktu loh tentunya untuk akan hal ini. Oke, kemudian ada juga yang sebenarnya juga rindu, tapi karena terbentur, karena adanya shift, perbedaan shift, karena dia akan magang di salah satu rumah sakit, ada shift pagi dan juga shift malam. Ya takutnya waktu nanti ketika berkomitmen, tapi takutnya nanti malah keteteran, jadi banyak AKK-nya nanti malah justru nggak konsisten, jadi sedang dipergumulkan. Itu Kak. Oke, makasih. Oh ya, sebelum aku lupa, ada 2 hal yang aku mau omongin. Misalnya saat ini dari antara teman-teman tahu nih, oh aku nih ada masalah tertentu yang aku nih butuh selesaikan. Kayak mungkin ada bergumul tentang gambar diri, jadi kayak merasa minder banget. Atau misalnya ada hal-hal tertentu yang mungkin karena dulu masih kecil mengalami perlakuan-perlakuan yang membuat kalian itu jadi orang yang bagi kalian itu tidak sehat secara psikologis, itu sebaiknya tuh memang ditolong dulu, diselesaikan dulu kayak gitu. Biar supaya pada saat teman-teman jadi PKK bisa menolongnya itu lebih efektif kayak gitu. Itu aja satu hal. Yang hal kedua aku lupa mau ngomong apa. Lanjut kelompok 2. Oke, kalau dari kelompok 2, mungkin kebanyakan itu masih lebih ke mempersiapkan diri gitu, Kak. Jadi yang untuk persiapan yang udah matang kayak udah siap banget jadi PKK itu mungkin ada Maria, terus tadi ada Eki, Maleaki, terus sama Yerski mungkin ya. Itu yang udah siap banget. Kalau aku sendiri juga belum. Bukan belum sih, antara 2, masih dilema gitu. Jadi secara kesimpulannya dari kelompok 2 tadi, masih mau membenahi diri sendiri gitu kan, kita kan di sini jadi cerminan kan. Kalau kita bilang siap jadi PKK berarti diri kita udah siap, udah benar gitu kan, harus benar dulu, harus jadi cerminan yang baik untuk AKK. Terus kita juga harus punya kecintaan terhadap penginjilan itu sendiri dan juga kepada Marta. Suaramu. Udah Kak? Udah. Jadi harus punya kecintaan sendiri terhadap penginjilan itu dan kepada Tuhan sendiri. Kayak gitu Kak. Oke, lanjut kelompok 1. Oke, aku aja Mar. Jadi tadi dari kelompok 1 kita ada sekitar 7 orang tadi. Ada yang sedang mempersiapkan untuk menjadi pemimpin di tahun ini. Ada dengan rencana mereka untuk ikut training PI, menunggu dari program kerjanya PIKTB kayak gitu, untuk supaya bisa memperlengkapi mereka lebih lagi dalam
memimpin sebuah kelompok kecil kayak gitu. Terus ada juga ada yang bukan menolak untuk memimpin kelompok KTB, namun sedang mempersiapkan untuk menginjili dulu, mempersiapkan pendekatan secara personal kepada orang-orang di sekitarnya dengan target yang sudah mereka tentukan, dan mereka akan masuk untuk menginjili terlebih dahulu, baru mereka akan mempersiapkan untuk memimpin kelompok kecil. Gitu sih, Kak. Oke, makasih teman-teman. Aku senang banget bisa mendengarkan pendapat dari kalian ya setelah berdiskusi. Satu hal yang penting teman-teman, aku ngomong dua nih takutnya lupa. Oh ya, aku cerita aja dulu. Jadi dulu ada satu adik KTB-ku, dia tuh udah KTB agak lama sama aku, sekitar 1 tahun. Materinya itu udah penginjilan, pipa udah lewat, pembinaan dasar udah lewat, terus seperti kalian ini, jadi itu ikut kayak persiapan untuk mau PKK, mau jadi PKK, berlatih dulu penginjilan. Ikutlah dia dengan penginjilan, materi pelatihan penginjilan kan, dan kalian tahu, di momen itulah dia baru sungguh-sungguh paham tentang keselamatan. Jadi dia bilang, Kak, jujur, selama KTB kurang lebih 1 tahun sama Kak Isana itu, mungkin aku tuh ada bohongnya. Jadi misalnya Kak Isana jawab ini, bilang, oh ngerti, aku paham. Tapi sebenarnya sesungguhnya dia tuh belum sesungguhnya paham. Jadi pada saat materi penginjilan, penjelasan tentang penginjilan, dijelaskan benar-benar, itu baru dia matanya terbuka bahwa, oh, kekristenan itu kayak gini. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi menurutku ya aku nggak apa-apa, nggak masalah. Aku percaya itu tuh waktu Tuhan kan, waktu Tuhan untuk setiap orang tuh kayak matanya dicelikan untuk melihat kebenaran itu. Nah, saranku dari teman-teman ini, entah udah mau mimpin apa belum di tahun ini, saranku tahun ini setelah camp ini akan ada pelatihan penginjilan. Jadi teman-teman 31 orang ini saranku tuh mesti ikut kayak gitu, karena itu memperkuat diri kalian sendiri, pemahaman kalian akan keselamatan itu kayak gitu. Jadi jangan takut dulu, aduh kalau aku ikut pelatihan penginjilan takutnya disuruh mimpin. Enggak, pada saat seseorang mimpin itu butuh dia tuh siap kayak gitu. Kita tuh enggak dorong, ayo Angel kamu pimpin, ayo Angel kamu pimpin, kalau enggak mimpin kamu berdosa. Enggak begitu, prinsipnya cara itu enggak kayak gitu teman-teman ya. Jadi saranku adalah kita belajar sama-sama, karena baik memimpin tahun ini atau tidak, menurutku teman-teman butuh tahu, benar-benar paham tentang konsep keselamatan itu, karena prinsipnya semakin dalam teman-teman paham akan konsep itu, kalian akan tidak tahan untuk bercerita kepada orang lain yang belum percaya kayak gitu. Nanti juga akan diajari cara ngomongnya kalau PI itu gimana. Kalau misalnya kita udah tanya sama orang, Angel, kalau kamu meninggal kamu yakin nggak masuk surga? Kalau orangnya bilang nggak yakin, itu sebenarnya kan bisa masuk untuk PI. Hanya jangan-jangan kita jadi bingung. Kalau dia bilang nggak yakin, terus aku harus ngomong apa kayak gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi 31 orang ini aku lihat ya, 31 orang. Aku dorong, ini aku dapat info dari Kak Bonan bahwa akan ada 27 Maret akan ada training PI. Jadi masih dalam bulan yang sama, teman-teman aku sangat 31 orang, itu kurangi 2 ya sama aku, kan 2 akunku. 29 orang berarti. Kalian 29 orang ini ikut training PI itu, karena itu tuh bagus banget, bisa menolong kalian kayak gitu ya. Dan juga ada satu hal lagi, ada satu contoh. Aku pernah meng-KTB satu adik KTB-ku, jadi dia itu full kuliah, jadi bukan kuliah part-time, kuliah full, kuliah kesehatan, dan dia itu kerja. Dia kerja untuk membiayai kuliahnya, kerja full, bukan kerja part-time, kerja 8 jam. Jadi dia pagi sampai sore kuliah, kerjanya itu shift malam di rumah sakit, anak tenaga kesehatan, apoteker. Itu amaze-nya ya. Amaze-nya adalah nilainya itu selalu bagus. Apotek, kuliah farmasi. Jadi itu
misalnya kayak belajar gitu tutup mata, tapi dia nangkep kayak gitu dan nilainya selalu bagus. Dan dalam masa itu dia pengurus PMK dan dia memimpin KTB juga. Kayak gitu. Orangnya kalian mau tahu siapa? Aku kasih tahu aja. Orangnya adalah Happy, Mbak Happy kalau kalian tahu orangnya. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman mau tanya kesaksian tentang Kak Happy itu juga keren karena dia tuh kuliah, kerja untuk biaya dia kuliah dan dia pengurus dan dia pimpin KTB. Kayak gitu. Jadi pada saat kalian semakin cinta sama Tuhan dan mau supaya adik-adik semester kalian kenal sama Tuhan, pasti kalian akan mengerjakannya all out kayak gitu. Itu aja dari aku. Semoga sesi ini memberkati ya teman-teman, walaupun mungkin materinya cukup sederhana, tapi poinku adalah kalian melakukan. Karena kalau kalian nggak melakukan, sama aja kalian duduk dengerin kakak ini ngomong apa sebenarnya kayak gitu. Nah, aku tipenya, aku suka kalian itu sampai melakukan kayak gitu. Kalau kalian nggak melakukan, menurutku sayang waktu kalian sebenarnya ya. Oke, kita akan foto dulu ya. Ini aku sudah mengalang-alangi panitia, nggak apa-apa, aku udah harus foto supaya aku lihat kalau kalian nggak ikut training, aku tahu siapa yang nggak ikut training. Nah, daya ingat kuat ini, Kak. Apa? Daya ingatnya kuat banget Oh kalau. iya dong, harus. Iya. Iya, oke. Kita foto. Siapa yang foto aku ya? Coba on cam semua. Desta, oke, semua sudah on cam.